Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Wenda, terapis kebiutan Nabawala Dala, Wisnu Raksa Jasa. Solusi cerdas menuju sehat. Halo teman-teman semuanya, rekan-rekan yang ada di sini. Saya sedikit kita mengajak untuk belajar kembali tentang pasti alam dan budaya. Pasti alam dan budayanya dari organ usus besar. Kalau kemarin saya telah berbicara tentang organ jantung, nah sekarang kita berbicara tentang usus besar. Gak jauh berbeda teman-teman. Saya pasti akan berbicarakan tentang letak, fungsi, tanda dan gejalanya, kan gitu ya. Yang terakhir yaitu secara budaya bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan ini. Karena siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal dengan Maha Penciptanya. Oke, sedikit berbagi lagi. Eh, Di sini tentang letak ya, letak organ usus besar. Berarti letak organ usus besar itu berarti adanya di perut, teman-teman. Di perut sini. Nah, di perut itu berarti ada yang bagiannya kayak usus buntu atau disebut namanya appendix. Nah, dari appendix itu naik ke atas ya, secara anatomi tubuh ada berarti bagian yang menanjak atau naik ke atas. Itu disebutnya itu eh, ascending. Nah, itu ascendent, terus ada yang bagian melintang. Melintang tuh dari sini, empat jari dari pusar itu melintang. Itu disebutnya berarti transversus. Nah, yang turun ke bawah berarti turun. Usus besar yang menurun. Jadi, usus yang menurun itu disebutnya descendant. Nah, dari descendant itu ada rektum atau gudangnya sampai ke anus. Nah, itu secara anatomi tubuh. Berarti letaknya itu berarti ada di perut ya, di rongga-rongga perut ini. Itu salah satu organ untuk mencapai satu kepencernaan. Nah, itu letaknya ya. Berarti sekarang tinggal fungsi berarti. Nah, fungsi dari organ usus besar adalah menerima sari-sari makanan yang sudah dihaluskan dari usus kecil. Jadi dilanjutkan itu melalui usus besar. Nah, itu fungsinya di sana itu berarti akan menyerap kembali nutrisi, sisa-sisa nutrisi yang dari usus kecil. Ya baik zat cairnya, terus yang menjadi sebuah zat besinya yang masih bagus. Nah, itu berarti kan diserap kembali tuh di situ dari usus besar. Nutrisi yang masih bagus itu akan dikembalikan lagi. Ya, akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh kita. Nah, yang ampas-ampasnya itu, kotoran-kotoran yang tidak bisa dicerna kembali berarti itu kan yang harus dibuang. Satu, cairan yang kotor berarti melalui urin nantinya, berarti kan ya air kencing ataupun keringat. Nah, yang ketiganya berarti menjadi feses. Nah, gitu dimana feses itu yang akan keluar. Nah, gitu mereka. Itu adalah fungsi. Nah, yang ketiga berarti ada gangguan. Nah, dari gangguan ini berarti apa? Kan kalau kurang cairan itu bisa berarti BAB-nya itu berarti tidak lancar. Berarti ada diare, kan gitu ya. Dari diare, terus sembelit, gitunya. Terus apa ke kulit kayak kering gitu dah. Terus bahkan gangguan-gangguan kulit lainnya kayak kudis, kurap. Nah, itu kan berarti adanya dari gangguan dari usus besar, teman-teman. Nah, itu gangguan-gangguan. Berarti kalau teman-teman ada gangguan-gangguan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Seperti ya. Berarti dari harus diperbaiki itu dari usus besarnya. Berarti apa? BAB-nya harus lancar, keringatnya juga harus bagus. Berarti diperbanyaklah serat-serat makanan atau cairan. Berarti dari apa? Pola minumnya, teman-teman. Perbanyak lagi pola minumnya. Nah, berarti tadi udah ya. Letak udah, fungsi udah, gangguan ataupun tanda dan gejala yang akan terjadi pada tubuh kita seperti apa. Nah, yang terakhir teman-teman biasa, yang terakhir. Yang terakhir itu berarti secara budaya teman-teman. Dan dalam secara budaya itu kalau pergerakan usus itu berarti kan mengandungnya juga dengan pergerakan dalam hidup kita.
bagaimana kita itu melakukan kehidupan kita itu sesuai dengan prosesnya gitu. Kita mau mencapai segala sesuatu, kita itu harus mengikuti prosesnya. Jadi gerakanlah secara konsisten. Apapun itu prosesnya itu kita konsisten. Melakukan, kita mau berbisnis, mau apa, pergerakan kita seperti apa, kita lakukan secara konsisten, secara tersistematik, berarti akan mencapai untuk jadi biar mencapai sebuah satu tujuan gitu kan. Itu akan menjadi satu pembuktian buat kita semua teman-teman. Nah jadi ikutilah prosesnya segala sesuatu juga untuk mencapai suatu kesuksesan gitu. Jadi apapun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergerakan kita, jadi jangan banyak mengeluh gitu kan, jangan banyak itu udah saya mah apa nah itu, karena apa, mungkin nanti yang akan terjadi dengan rasa emosional itu banyak ketakutan ya. Saya bergerak gini takut salah, bergerak gini takut ini, nah itu makanya harus konsisten gitu kan, harus tersistem kita itu bergerak untuk mencapai satu tujuan, supaya dari tujuan itu berarti mendapatkan hasil apa yang kita inginkan gitu teman-teman. Jadi dari usus itu harus banyak pergerakannya harus diperbanyak gitu ya, untuk mencapai satu tujuan. Intinya itu bangun sebuah harapan rekan-rekan, jangan banyak ketakutannya, insya Allah segala sesuatunya yang sangat luar biasa. Dengan satu keyakinan itu akan dari satu keyakinan itu akan menjadi sebuah keajaiban yang sangat luar biasa yang di luar nalar kita. Tapi kalau ada satu keraguan dalam pergerakan kita, hanya keluhan yang akan didapatkan. Nah itu rekan-rekan sedikit sharing-sharing dari saya belajar tentang organ usus besar secara budayanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bahagia.